Serangan terhadap yang berbeda, secara khusus terkait iman atau agama, dengan memberikan label sesat, menurut saya sudah tidak perlu lagi dilakukan. Di dalam alam demokrasi, di mana kemerdekaan setiap orang mengemukakan pendapat, mestinya labelisasi terhadap sesat yang kemudian menjadi alat menghakimi yang lain perlu dihentikan. Hari-hari ini saya semakin bingung dengan begitu beraninya setiap yang berbeda itu saling menyerang yang lainnya dengan memberikan label sesat. Padahal mereka yang memberikan label sesat kepada yang lain menyadari akan keterbatasannya. Bagaimanakah kita bisa memberi alat ukur bahwa yang lain itu sesat hanya dengan ukuran yang kita punya sendiri? Padahal kita mendengarkan pandangan-pandangan orang lain yang dikonstruksi melalui pengetahuan yang mereka bangun sendiri. Kita tidak pernah terlibat dalam mengkonstruksi pengetahuan tersebut. Bukankah kita tahu bahwa pengetahuan itu didapat bukan lagi dengan cara transfer, seperti seorang guru yang mengguyurkan air kepada muridnya dalam pembelajaran masa lampau, yaitu semacam pembelajaran untuk anak-anak. Sekarang kita sudah masuk pembelajaran orang dewasa, di mana kemudian setiap orang itu harus mandiri dan mengkonstruksi pengetahuan dari sumber-sumber yang dia dengar itu, sehingga dengan demikian dia memang harus mandiri di dalam pengetahuannya. Jadi indoktrinasi, memberikan label, menghakimi yang lain, menurut saya sudah tidak tepat lagi. Kemudian bagaimana kita bisa menghakimi yang lain padahal kita tidak tahu segalanya? Menggambarkan, mengatakan bahwa Katolik sesat, Protestan sesat, Pentakosta sesat, Karismatik sesat. Kemudian pertanyaannya, siapa kita yang berani menghakimi itu? Kemudian kita juga memberikan label kepada agama-agama yang berbeda itu sesat. Siapa kita sesungguhnya? Jika kita jujur bahwa pengetahuan agama kita yang didasarkan kepada iman itu merupakan sesuatu pengalaman subjektif jika kita mengatakan itu adalah perjumpaan kepada Yang Maha Kuasa. Itu tidak perlu dipaksakan dan tidak perlu digeneralisasi. Karena memang tidak bisa, pengalaman subjektif itu tidak bisa digeneralisasi. Dan mengeneralisasi pengalaman subjektif manusia itu berarti membutuhkan populasi manusia itu sendiri. Membuat sampel untuk mengeneralisasi atau mendapatkan populasi juga tidak mudah dengan strata-strata yang ada dalam populasi dunia ini. Jadi menurut saya, bagaimana kita berani menghakimi yang lain itu? Mengapa kita tidak mencoba menawarkan apa yang kita punya, apa yang kita pahami, dan kemudian kita juga sedia mendengar yang lain untuk saling belajar? Karena dengan saling belajar, kita bukan hanya menambah pengetahuan kita tentang yang lain, tetapi juga perjumpaan itu menolong kita memahami iman kita dengan lebih baik, agama-agama itu dengan lebih baik. Ketakutan bahwa kita akan berpindah agama, ketakutan kita akan kemudian mengikuti yang lain, sebenarnya tidak perlu terjadi. Karena kenapa? Karena kita itu yang mengkonstruksi pengetahuan itu sendiri. Dan sumber-sumber yang ada tidak bisa kita hindari. Apalagi dalam dunia global saat ini. Berita, teori, pemahaman, itu tersebar luas. Dan kita dapat mendapatkannya dengan mudah. Jadi, menurut saya kenapa kita harus berjuang keras membuat labelisasi sesat atau tidak sesat kepada yang lain yang kita juga tidak tahu dengan baik? Kenapa kita tidak mencoba mengungkapkannya saja supaya itu menjadi jelas? Saya tertarik ketika memperhatikan atau membaca cerita mengenai kebangkitan Tuhan Yesus.
Jadi dalam Kristen dikatakan dengan jelas bahwa Yesus yang adalah Allah menjadi manusia itu mati di kayu salib dan kemudian pada hari ketiga bangkit kembali. Tapi dilaporkan juga dalam kitab-kitab Injil bahwa orang-orang Farisi itu dan juga para pengawal dari pasukan Romawi itu menyebarkan berita bahwa Yesus tidak bangkit, yang mengatakan dicuri oleh murid-muridnya mayatnya. Memang di situ juga diceritakan bagaimana para imam itu menyogok para pengawal itu untuk memberitakan berita palsu. Tapi menariknya ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan kemudian sampai Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus tidak mempersoalkan tentang berita-berita itu atau kabar-kabar yang tidak baik itu, tapi justru memberikan sebuah keyakinan kepada murid-muridnya atau memberikan bukti-bukti kepada muridnya bahwa Yesus betul-betul bangkit. Dan menariknya juga dikatakan bahwa ada orang yang tidak percaya sebelum melihat, yaitu seperti misalnya Thomas. Tapi dikatakan juga kembali oleh Tuhan Yesus bahwa berbahagialah mereka yang percaya namun tidak melihat. Jadi hal-hal tentang Sang Pencipta, tentang Tuhan, tentang kebangkitan Kristus, kita bisa percaya itu hanya karena iman. Dan kalau kita bisa percaya tanpa melihat, itu ada anugerah Tuhan. Terlalu banyak hal tentang yang Maha Kuasa, yang transenden itu yang tidak bisa kita lihat memang. Dan memang dia tidak bisa dijangkau dengan panca indera. Tetapi ketika yang Maha Kuasa itu membatasi dirinya untuk dikenal, kita bisa mengenalnya. Tetapi pengenalan kita tentang yang Maha Kuasa tentunya juga kemudian dikonstruksi oleh kita. Tentunya juga dikonstruksi kita itu atas kebebasan yang diizinkan Tuhan terjadi. Itulah sebabnya terjadi keragaman rumusan-rumusan tentang Tuhan, baik dalam denominasi maupun dalam antaragama. Itulah sebabnya kemudian tidak sedikit orang mengatakan, dan saya juga setuju, bahwa agama itu ya jalan-jalan yang dari Tuhan. Karena rumusan manusia tentang Yang Maha Kuasa itu mau tidak mau adalah sesuatu yang didapatkan di dalam kedaulatan Tuhan. Disadari atau tidak disadari itu. Tetapi tetap semuanya terbatas. Apalagi kalau kita menyadari ada penyataan yang sifatnya umum, ada yang penyataannya sifat khusus. Khusus itu untuk orang-orang tertentu, umum itu untuk semua. Dan khusus dan umum itu mesti saling melengkapi dan tidak perlu saling mengalahkan. Itu sebabnya menurut saya kita tidak perlu memperdebatkan atau menjadi hakim atas yang benar dan yang salah. Apalagi kalau kita bicara tentang iman. Kalau kita bicara tentang sains, kita bisa menunjukkan dari data. Jadi membangun teori dari data, menguji teori dari data. Dan kita bisa berdiskusi tentang kelengkapan data itu. Untuk kemudian membuat sintesis, membuat temuan yang lebih luas. Tapi ketika tentang iman, kita juga bisa berdiskusi. Tapi kita tidak perlu lagi meminta bukti tentang keyakinan itu. Karena memang keyakinan itu tidak bisa dibuktikan. Misalnya keyakinan tentang adanya Tuhan yang transenden itu, gimana dibuktikannya? Tapi kita bisa juga semua kemudian mempunyai persepsi yang sama, yaitu dengan melihat adanya yang diciptakan. Contohnya, adanya ciptaan berarti ada yang mencipta. Logikanya demikian. Tapi bukti penciptanya ada gimana? Nah, kita tidak bisa menunjukkannya. Sampai nanti kita bertemu dengan pencipta. Jadi untuk apa kita saling menghakimi? Marilah kita semua agama-agama berbuat baik, melakukan sesuatu yang diajarkan oleh agama masing-masing, dan kemudian biarlah kita saling belajar. Dan kemudian itu memperdalam pengetahuan agama kita, sehingga kita makin mengasihi Tuhan, mengasihi Sang Pencipta, dan mengasihi sesama.